Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita bahas saham ini, yaitu saham dari TPIA. Nah, tadi kita udah bahas saham brand BRPT dan sekarang kita bahas TPIA karena ada permintaan Bang, bahasin sahamnya Pak PP, kira-kira kedepannya gimana gitu ya. Nah, untuk TPIA ini yang kalau menurut saya yang paling aneh. Kalau brand itu kan anehnya cuman digoreng, valuasinya dibikin tinggi. Tapi emang brand itu perusahaan yang bagus, profitnya tuh gede brand itu guys. Cuman emang harganya udah nggak sesuai dengan valuasi gitu, udah tinggi sekali. Tapi untuk TPIA ini anehnya kenapa? Nah, lihat di sini guys. TPIA tuh saham yang rugi guys. Ruginya jumbo juga ya. Ruginya setengah triliun. Wow, 500 miliar. 500 miliar di sini kalau kita lihat guys, untuk pernya itu minus 373 ya kan, memang dia masih rugi gitu ya. Untuk EPS-nya minus 24. Tapi sahamnya guys, lihat. EBV-nya udah 16 kali dan sahamnya lihat, wih, naiknya gila. Serem guys. Dari TPIA itu kan harga ya dia dijual dari lama banget, dari 2020. Nah, di sini bahkan guys ya, itu dijualnya di 1000-an, 2000-an gitu ya. 1000, 2000 gitu guys. Ini harga TPIA yang sebenarnya. Dan di sini kalau di tahun 2016 ini malah dijual cuman cepet 100 guys. Ini udah naik tinggi di sini. Dan di sini sideways-nya di sini guys, di sekitaran harga 2000 dan sekarang harganya udah 9000. Luar biasa. TPIA udah bentuk tiang guys. Kalau kita sempitin waktu perbesar waktunya gitu ya, dikecilin gitu. Nah, ini udah bentuk tiang. Nah, kira-kira kedepannya gimana nih untuk TPIA? Kalau menurut saya guys, ini udah rawan untuk TPIA nih. Udah capek naiknya. Kalau udah bentuk seperti ini, candle-candle seperti ini guys, ini sideways di atas namanya guys. Ini TPIA itu candlenya bentuk sideways tapi di atas. Nah, kalau seperti ini berarti apa artinya? Artinya ini udah nggak ada orang yang mau beli, tapi belum ada orang yang mau jual. Jadi ini udah nggak ada yang mau beli di sini TPIA, tapi belum ada yang mau jual. Ya nggak tahu alasannya kenapa ya. Ya mungkin mereka masih berharap sampai ke 12.000 yang hold sampai di bawah. Tapi guys, kalau ada satu pihak aja, karena yang beli TPIA udah pasti banyak pihak ya guys ya. Misalnya ada belasan orang yang beli TPIA di bawah sini dengan duit misalnya puluhan miliar, ya ratusan miliar seperti itu, di bawah ada belasan orang. Dan naik sahamnya guys. Dan ini udah di sini belum ada yang mau jual. Tapi kalau ada satu aja ngejual, satu aja ngejual dari belasan orang tersebut yang beli TPIA di bawah dan dia ngeguyur, yang lain pasti latah. Nah, itulah yang ditakutkan kalau udah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya teman-teman nih punya TPIA di harga bawah di 4.000 gitu, ya wait and see dulu aja, pantau aja. Kalau belum ada yang mau jual ya hold aja, siapa tahu masih di bawah naik. Tapi kalau udah kelihatan merah langsung ikut jualan guys, takutnya nanti teman-teman cuma balik modal kan, sayang banget gitu ya. Dan kalau yang belum punya, ya saran saya jangan masuk.
masuklah saham yang masih masuk akal aja. Kayak gitu guys ya, daripada nanti teman-teman sangkut atas, baliknya kapan kita nggak tahu. Mendingan jangan FOMO, tunggu aja koreksi gitu ya, nunggu sideways di bawah gitu ya, atau ya kalau saya sih nggak berani ambil resiko beli TPIA gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau trading ya monggo silahkan, tapi main CL. Jangan sampai teman-teman buy TPIA di 9.000, terus saat turun ke 4.000 masih diem aja. Wow, minusnya gila. 60-70%, dan kita nggak akan tahu baliknya lagi kapan kan, seperti itu. Oke ya guys ya, untuk TPIA kira-kira nih, kalau analisa saya TPIA ini mau turun, cuman kira-kira penurunannya sampai berapa. Nah, kita pakai cara yang tadi ya, kita udah praktekin di brand dan BRPT. Nah, untuk TPIA ini adalah perusahaannya ini guys ya, perusahaan kimia ya, chemicalnya dari Barito Pacific. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, Pak Prayogo Pangestu juga dia punya 5% ya, selain dari Barito Pacificnya. Dan di sini ada namanya SGC Chemical dan ada PT Top Investment. Jadi sebenarnya ini untuk free floatnya di retail nih juga sedikit guys. Kita coba hitung ya. 34 dia ditambah 30 ditambah 5 ditambah 15. Nah, dia cuma sekitaran 16% aja retailnya pegang TPIA. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi saham-sahamnya Pak PP itu memang retailnya cuma punya sedikit ya. Makanya sahamnya itu enak banget digoreng. Kalau retailnya banyak nih, macam kayak BCA, BRI, BNI, itu kan retailnya hampir separuh tuh. Itu mau naikin nggak seenak Woodley itu, susah itu. Karena kalau naik dikit aja retail pasang antri jual. Tapi kalau di saham-saham Pak PP kan retailnya cuma sedikit, cuma 1%, 2%, 3%. Jadi naikin tuh gampang. Yang masang offer tuh dia sendiri ya gitu guys. Makanya saham bisa digoreng tinggi gitu ya. Makanya saya bilang di waktu bahas brand tadi bahwa kekayaan Pak PP itu nggak real. Seperti itu ya, kalau dicairin tuh nggak bisa dengan harga pasar sekarang. Jadi kalau Pak PP mau ngejual semua sahamnya, mau dicairin tuh duitnya itu berapa ribu triliun gitu ya, kalau katanya Forbes gitu ya. Nah itu harus ngejual jauh di bawah itu ya, karena nggak bisa dijual di situ. Jadi istilahnya sebenarnya kalau menurut saya yang kaya beneran ya masih Pak Hartono, seperti guys yang punya BCA. Oke ya, kira-kira penurunnya sampai berapa untuk TPIA kalau misalnya dia mau turun. Nah, kita lihat akumulasinya teman-teman. Nah, nih akumulasinya dia mulai di awal Februari teman-teman. Sempat naik, sideways di atas. Nih, sideways atas kayak gini guys. Lihat aja teman-teman. Ini sideways atas namanya di sini. Tuh lihat. Bentuknya kayak jarum atas, jarum bawah gitu ya. Kayak gini. Nah, mepet garis SMA 5 seperti itu kayak gini. Nah, dia langsung ada yang ngejual satu, latah dia ngejual langsung dert gitu ya. Dari harga 5.400 dia sampai ke 4.000. Ini turunnya dalam nih, hampir ARB guys di sini. Nah, kayak gini guys ya. Nah, takutnya ini juga kayak gitu guys. Ini mirip kan? Lihat tuh. Takutnya seret gitu. Nah, seretnya itu sampai berapa gitu ya. Nah, kita lihat aja di sini teman-teman. Nah, di sini yang akumulasi sih asing ya guys ya, dari awal Februari dari sini teman-teman. Nah, ini akumulasi ada di sini teman-teman. Ini akumulasi, terus setelah bandar dapat barang banyak langsung HK gitu ya. Nah, di sini dia AVG-nya 6.400. Sini ya. 6.400 ya. Berarti penurunannya ya kira-kira sampai segitu. Di sini. Nah. Kayak gitu, guys. Nah, kira-kira di situ ya penurunannya dari saham TPIA. Kalau misalnya ini TPIA nih kayak gini candlenya, dia mau turun dalam, nah kemungkinan akan ada pantulan di sekitaran 6.400. Gitu guys ya. Nah, tapi di sini aja kalau menurut saya masih lumayan tinggi ya untuk TPIA. Tapi ya dari 9.000 ke 6.000 kan juga udah turun 40% gitu ya. Bener ya, 40% lebih gitu ya. Jadi udah termasuk dalam. Kalau teman-teman mau nunggu ya nunggulah di sini untuk trading singkat. Tapi untuk swing ya saya belum berani ya, karena sahamnya rugi. Jadi kalau saya biasanya kalau nge-swing saham itu yang profit guys, minimal kan seperti itu. Nah, mungkin itu guys ya untuk TPIA, dan saya juga udah nggak punya saham TPIA. Sebenarnya saya TPIA ini jarang masuk ya. Kalau saya saham Pak PP itu masuknya BRPT, cuan sama brand aja. Dan itu waktu harganya juga agak di bawah gitu ya. Nggak di harga sekarang. Kalau TPIA ini saya jarang guys masuk. Malah lebih sering saya masuk GCCO kalau saham-saham Pak PP. Oke, mungkin terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.